Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai ya. Channel yang berisi dokumentasi proses belajar, kegiatan-kegiatan, kreasi serta teknik dan budidaya yang saya lakukan dan saya pelajari dalam bidang seni bonsai sahabatku. Apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Seperti biasa, kita doakan agar segala usaha karya, pekerjaan yang sahabat lakukan bisa berjalan lancar. Dan kemudian untuk pintu rezeki selalu dibuka pintunya ya, lebar-lebar sahabatku ya. Oke sahabatku, di sini ada sebuah bahan amplas putih sahabatku ya. Bahan amplas putih ini hasil dongkelan di alam sahabatku ya. Jadi untuk bagian batangnya ini dulunya adalah akar yang menempel di dinding tebing sungai. Saya potong ya, saya cabut. Nah, jadi sahabat bisa simak. Untuk ukurannya sudah sekitar kurang lebih 4 jari ya. 4 jari ini memanjang ke atas ya seperti ini. Dulunya cukup enak ya untuk batangnya ini. Hanya ukuran 2 jari ya kalau tidak salah ya. Saya tanam stek ya sahabat ya. Setelah saya potong dari dinding tebing, nah, karena saya biarkan liar seperti ini, nah ini sudah tembus jauh sepertinya ya untuk akarnya. Jadi terjadi pembesaran seperti ini ya. Dulunya saya rencana akan gunakan bahan ini untuk konsep bunjin sahabatku ya, rencananya ya. Tapi karena sekarang saya lihat sudah seperti ini ya, jadi hari ini rencana saya akan cangkok ya bahan ini ya. Nah, di bagian sini ada karakter yang cukup bagus ya, yang memang kemarin saya ambil karena karakternya di batang ini cukup bagus, tapi sekarang juga sudah mengalami perubahan sedikit ya. Nah, jadi di bagian sini cukup bagus kemarin ya lakukannya ini ya. Rencana kita akan cangkok dan gunakan bahan ini nanti untuk konsep yang lain ya. Kita mungkin bikin informal, tapi kita harus bikin akar dulu ya. Nah, makanya kita akan cangkok ini karena bentuknya sudah terlalu jauh ya dari harapan ya. Nah, ini untuk ke atasnya seperti ini sahabatku. Sudah ada 2 percabangan yang los ya. Nah, ini batang ini juga akan saya cangkok ya sebentar ya. Nah, sekalian juga kita akan perhatikan ya untuk jenis bahan amplas, ternyata ada beberapa jenis ya. Nah, ini juga baru saya tahu setelah saya meraba ya untuk bagian daunnya ini. Ternyata ada juga daun amplas yang bagian atasnya ini halus ya. Bagian atasnya halus, tidak kasap ya. Tapi di bagian pinggirnya ini baru terasa kasap ya. Dan untuk di baliknya juga agak kasap sedikit seperti amplas ya. Nah, ada satu jenis lagi yang daunnya kasar di bagian permukaan, kemudian di baliknya ini juga kasar sahabat ya. Nah, seperti yang di sebelah ini ya, saya tunjukkan dulu ya sahabat. Nah, untuk bahan amplas yang ini memang bentuk daunnya agak berbeda ya kalau diperhatikan dengan seksama ya. Dia seperti ada sudutnya ya di bagian dekat ujung daun ini. Nah, kemudian untuk teksturnya juga kasap di bagian bawah dan di bagian atas juga kasap ini ya. Ini agak kasap, jadi agak berbeda. Jadi coba saya cabut ya, saya petik satu daunnya. Nah, kita bandingkan dengan yang ini ya. Nah, yang ini justru lebih mengkilap ya sahabat ya. Nah, ini untuk daun yang paling ujung ya saya petik ya. Ini seperti ini sahabatku. Jadi ada beberapa jenis amplas. Ini bagian bawahnya kasar. Nah, yang ini halus ya. Nah, daun mudanya ini justru tidak ada kasapnya sama sekali ya. Amplas yang satu ini ya. Ini tidak ada kasapnya. Kemudian setelah sudah tua ya, baru dia terasa ya kasap di bagian pinggir dan di bagian sebaliknya ini agak kasap ya. Nah, jadi kita akan lakukan pencangkokan ya, pencangkokan awal, persiapan cangkok untuk amplas putih ini ya sahabatku ya. Nah, saya akan mulai saja langsung sahabatku ya. Saya akan bersihkan dulu percabangan-percabangan yang kecil-kecil ya, agar lebih terlihat. Nanti kita sisakan yang 2 itu saja. Mungkin kita akan gunakan untuk program bahan amplas ke depan ya sahabatku ya. Nah, ini juga daunnya sudah dipakai rumah ya oleh semut merah, ini cukup banyak. Jadi kita buang agar tidak terlalu mengganggu ya saat proses pencangkokan ya.
Oke sahabatku, jadi seperti ini ya untuk batang yang akan kita cangkok ya. Nah, di sini ada sedikit keringan ya. Ini yang kemarin saya perhatikan cukup menarik ya. Jadi kita pangkas akarnya ini kemarin dari pinggir tebing ya. Dan di bagian sini juga cukup enak untuk karakternya. Jadi karena sudah kelewatan seperti ini, jadi kita akan lakukan cangkok ya. Mungkin kita akan cangkok di bagian sini sahabat ya, agak di bawah sini. Nah, jadi nanti kita gunakan bodinya ini untuk informal mungkin ya. Dan untuk dua percabangan di sini kita akan cangkok juga. Kita bikin bahan juga ya untuk amplas putih ini ya. Nah, kita akan mulai untuk cangkok yang ini ya. Kita kupas di bagian sini sahabat. Oke, baik, ini masih ada semut dan apa nih, kutu putih juga ya di bagian batangnya ini. Jadi kita bersihkan saja. Nah, untuk video yang saya bagikan akhir-akhir ini, untuk belakangan ini mungkin kebanyakan budidaya sahabat ya, karena sudah mulai ada curah hujan sahabatku ya. Kemarin juga sudah hujan cukup lebat. Jadi ini kesempatan kita untuk melakukan budidaya agar cangkokan dan stekan mungkin bisa tumbuh dengan baik ya. Jadi tetap memperhatikan juga untuk musim penghujan sahabatku ya. Apalagi dalam proses penyuburan, mungkin penyuburan bahan juga saat musim hujan tentunya akan berbeda sekali airnya ya. Tingkat kesuburannya berbeda untuk air hujan ya. Jadi sangat membantu dalam proses penyuburan bahan juga. Kemudian untuk budidaya seperti ini, cangkok dan stek dan budidaya yang lain ya, kita segera lakukan untuk bahan-bahan ya kira-kira siap untuk kita lakukan budidaya ya. Kita mulai untuk proses cangkoknya sahabat ya. Nah, untuk panjang pengupasannya mungkin agak besar ya sahabat ya, karena ini batangnya sudah cukup besar ya, agak jauh kita ambil ya, mungkin kira-kira di sekitaran sini sahabat ya. Tentunya nanti media yang digunakan untuk mencangkok juga harus lebih banyak ya. Mungkin kita gunakan pasir atau moss, atau ini saja cukup mungkin untuk amplas kokopit ya, agar lebih mudah juga nanti dibersihkan saat turun cangkok sahabat ya. Kita kupas saja langsung ya, seperti biasa. Untuk amplas getahnya cukup lumayan banyak. Untuk jenis pikes yang lain juga mungkin sama ya. Jadi kita nanti kita lap ya setelah kita bersihkan untuk lapisan kambiumnya ya. Sudah sahabatku, untuk kulit kayunya kita kerik agar lapisan kambiumnya ini hilang. Cukup besar ini untuk bahan ini ya, untuk proses cangkok kali ini cukup besar. Tapi untuk amplas sendiri sepertinya memang mudah tumbuh akar. Ini walaupun tidak dibungkus pun mungkin nanti akan keluar akar ya, terutama saat musim penghujan atau posisinya di tempat teduh ya, pasti cepat keluar akar dia. Untuk proses cangkok angin ya mungkin ya namanya. Oke, ini sudah untuk pengupasan dan pengerikannya. Kita tunggu mungkin
besok atau lusa ya, kita lakukan pembungkusan. Untuk bekas potongan ini kita rapikan ya. Jadi sudah cukup seperti ini ya. Untuk bahannya nanti mungkin sampai di sini ya. Nah, kita potong nanti. Ini juga kita cangkok sebentar lagi ya. Nanti kita bikin akar dan jadikan pohon informal ya. Tentunya perlu proses penggroundan untuk batang induk sebesar ini ya. Nanti kita coba ground nanti setelah turun cangkok, sahabat. Ini saya lanjutkan dulu untuk 2 batang mudanya di sini. Ini bisa kita program dari awal ya untuk bahan cangkokannya nanti. Nah, ini kita sudah selesai kupas. Saya gosok sedikit ya dengan kain ya, agar bekas getahnya itu hilang ya. Ini serat-serat kambiumnya ya, masih tersisa di kulit batangnya. Ya. Oke. Jadi sudah cukup, sahabatku ya, untuk persiapan proses cangkok bahan amplas ya. Nah, kita punya 3 calon cangkokan di sini. Nah, ini kita akan bungkus nanti 2 hari lagi ya, untuk mempercepat saja. Nah, karena ini toh juga musim hujan ya, sebenarnya kalau pakai cangkok angin juga mungkin cepat tumbuh ya. Tidak apa-apa untuk mempercepat dan untuk mengatur juga untuk perakaran yang keluar nanti. Mudah-mudahan bisa rapi ya, keliling, kemudian kita bisa turun cangkok dan program akar nanti ya. Untuk 3 bahan ini ya, bahan cangkokan amplas putih ya, calon cangkokan amplas putih, sahabatku ya. Oke, jadi demikian saja yang bisa saya bagikan ya, dokumentasi kegiatan saya kali ini di Taksaka Bonsai. Nah, ini mungkin ke depan cukup banyak untuk kegiatan budidaya ya, sahabat ya. Nanti mungkin ada kimang juga. Saya sempat stek kimang, saya akan coba review ya, dan pindahkan nanti untuk bahan kimang hasil stek ya. Nah, jadi terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat, sahabatku. Video kali ini yang saya bagikan di Taksaka Bonsai. Mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa untuk mendukung channel Taksaka Bonsai dengan cara like, komen, dan subscribe dengan ikhlas, agar saya bisa tetap membagikan proses belajar ya, dokumentasi proses belajar, kegiatan-kegiatan kreasi serta teknik yang saya pelajari dan saya lakukan dalam dunia seni bonsai, sahabatku. Kita sama-sama belajar, kita belajar sama-sama, sahabat. Nah, saya Iksa, mohon pamit untuk diri. Sampai jumpa lagi di edisi berikut di Taksaka Bonsai. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.